Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cinepit. Halo, apa kabar buat semuanya di kesempatan pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun. Selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan di air yang mengalir. Bapak dan Ibu, para pengelola BOS dimanapun Anda berada, di pagi hari ini saya hanya ingin berbagi informasi kepada Bapak dan Ibu semuanya terkait penyebab keterlambatan BOS tahap 1 tahun 2021. Seperti apa informasinya? Sebelumnya, mari kita dukung channel ini dengan terus menekan tombol like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya. Banyak sekolah ataupun satuan pendidikan yang kebingungan sampai hari ini. Semester genap tahun 2020-2021 itu sudah dilaksanakan. Banyak kepala sekolah yang kebingungan. Di sisi lain, sekolah tatap muka belum mendapatkan restu dari pemerintah daerah. Akhirnya, kepala sekolah dan satuan pendidikan menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Ada hal yang menggelitik, pembayaran honor, kemudian juga pembelian kuota belajar untuk siswa. Ini membuat sebagian kepala sekolah kebingungan. Harus seperti apa mengatasi hal tersebut? Ada sekolah, ada satuan pendidikan yang memang meminjam kepada pihak ketiga, ataupun juga ada sekolah yang memang belum membayarkan gaji honor dan pembelian kuota belajar siswa. Artinya menunggak, karena sampai saat ini kepastian tanggal pencairan BOS reguler tahap 1 itu belum muncul dan belum nampak. Saya mencoba mencari informasi tentang kapan pencairan dana BOS tahap 1 ini dilaksanakan atau disalurkan. Namun sampai saat ini belum ada kepastian kapan tanggal pencairan itu. Tetapi kita akan mencoba menguak dan menggali apa sebetulnya penyebab pencairan dana BOS tahap 1 ini belum juga ada kepastian. Silakan Bapak dan Ibu coba masuk di boskemendikbud.go.id. Di sana terpampang jelas ada beberapa hal yang menyebabkan pencairan dana BOS tahap 1 ini belum kelar dan belum tersalur begitu. Saya akan mencoba merinci satu persatu. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu bisa melihat di sini di kolom berita di boskemendikbud.go.id. Di sini ini ada proses verifikasi rekening penyaluran dana BOS diperpanjang hingga 31 Januari 2021. Nah, ketika kita melihat ini, kita menebak-nebak dan kita bisa memastikan sebetulnya pemerintah ingin penyaluran dana BOS ini serentak di seluruh Indonesia. Karena berkaca dari tahun sebelumnya di tahun 2020, dalam satu tahap saja itu dikeluarkan SK berkali-kali sampai 3 kali. Karena belum terverifikasinya rekening penyaluran ini. Maka pemerintah untuk tahun 2021 ingin penyaluran dana BOS ini serentak di seluruh Indonesia agar tepat guna dan manfaatnya bisa dirasakan oleh sekolah. Di sebelumnya itu ada verifikasi rekening itu sampai tanggal 20 Januari. Tapi ketika sampai tanggal 20 itu malah diperpanjang lagi hingga 31 Januari 2021. Kita bisa menebak ini dikarenakan masih banyak rekening sekolah yang tidak terverifikasi. Artinya belum diverifikasi oleh bank. Kita berkaca dari tahun 2020 ya. Dalam satu tahap saja pemerintah itu mengeluarkan beberapa SK penyaluran. Nah, pemerintah tidak ingin di tahun 2021 ini seperti itu terulang kembali. Artinya ingin serentak di seluruh Indonesia. Itu yang poin yang pertama. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa melihat salah satu penyebabnya di dashboard kemendikbud.go.id. Di sini di BOS Kemendikbud. Ini banyak sekali sekolah pengajuan perubahan rekening. Di sini bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu ya. Bagaimana cara melihat status pengajuan perubahan rekening di sini. Di sini ada catatan. Jika status pengajuan disetujui, maka proses selanjutnya menunggu verifikasi bank. Kemudian, jika status pengajuannya dibatalkan, maka lihat kolom keterangan untuk hal atau penyebab yang membatalkannya apa. Karena adanya perpanjangan tadi sampai tanggal 31 Januari, pemerintah mengeluarkan lagi instruksi
untuk melihat status pengajuan perubahan rekening. Artinya banyak sekolah yang mengajukan perubahan rekening karena hal tadi, bahwa itu diperpanjang sampai 31 Januari. Tujuannya adalah pemerintah ingin memastikan, sekali lagi ingin menyalurkan dana BOS ini serentak seluruh Indonesia. Itu yang kedua ya. Jadi bisa dipastikan bahwa pemerintah ingin penyaluran dana BOS ini serentak seluruh Indonesia. Kemudian hal yang ketiga yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana BOS tahap 1 ini adalah ternyata persentase laporan dari tiap sekolah itu masih rendah. Kita bisa lihat di sini untuk tahun 2020 saja. Di sini Bapak dan Ibu bisa lihat di sini ada di sebelah kanan ini ada persentase laporan pencairan. Maka dari itu kepada para pengelola BOS, kepada satuan pendidikan, jika memang belum melaporkan, coba dana salurnya dicek apakah sudah terverifikasi atau belum, sudah diterima atau belum, kemudian juga sudah diinput ke dalam BOS Kemendikbud atau belum. Itu dicek ya. Di sana juga ada notifikasi begitu, ada notifikasi ini laporan sekolahnya seperti ini. Misalkan ini yang sudah dilaporkan begitu ya. Silahkan Bapak dan Ibu, sudah dilaporkan seperti ini atau belum? Karena kalau kita melihat di sini Jawa Barat saja itu baru 21,03%. Ini masih jauh. Belum lagi provinsi-provinsi lain. Ini masih banyak sekali. Bahkan ada yang masih 6,74% itu ya. Jadi pemerintah ingin memastikan apakah dana BOS yang tahun 2020 itu sudah diterima oleh sekolah dengan benar, dengan layak atau belum begitu. Maka saya sarankan buat para pengelola BOS, ayo yang belum diinput segera ya, biar tidak menghambat juga terhadap pencairan berikutnya. Kemudian itu untuk BOS reguler saja. Nah, kemudian bagaimana penyaluran BOS afirmasi dan BOS kinerja? Nah, kita lihat di sini di laporannya saja. Tahun 2020 kita menerima dana BOS afirmasi dan BOS kinerja. Di sini juga sama, banyak sekolah yang belum melaporkan, belum meninput berapa persen. Di sini sasaran sekolahnya yaitu 17.000, sementara yang melaporkan itu baru 21,22%. Makanya yang belum silahkan segera diinput ya. Itu penyebabnya yang kedua. Kemudian kita coba melihat dan menguak kembali apa sebetulnya penyebab keterlambatan dana BOS tahap 1 ini. Nah, Bapak dan Ibu, penyebab keterlambatan dana BOS tahun 2021 tahap 1 adalah munculnya aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah versi 3.0. Ini menjadi hal juga karena sekolah sekarang sedang menyiapkan rencana kerja anggaran sekolah yang katanya ini masih disiapkan. Dan satu sisi memang pemerintah ingin penyaluran dana BOS ini dipercepat, sementara sisi lain sekolah harus membuat rencana kerja anggaran sekolah. Nah, saya sarankan jika Bapak dan Ibu ingin membuat rencana kerja anggaran sekolah atau RKAS, bisa mengacu kepada Permendikbud sebelumnya. Masih menunggu peraturan Menteri Pendidikannya seperti apa untuk membuat RKAS ini, karena ditakutkan jumlah persatuan persiswanya berapa kita belum tahu begitu ya. Karena sebelumnya kata Mendikbud itu akan ada kenaikan terutama dan akan ada perbedaan terutama untuk wilayah 3T begitu. Nah, kita masih menunggu peraturan Permendikbudnya. Belum keluarnya peraturan Menteri Pendidikan. Belum keluarnya peraturan Permendikbudnya. Biasanya Permendikbudnya itu akan mengatur pengelolaan dan penyaluran dana BOS. Jadi kita masih menunggu itu. Mudah-mudahan saja di bulan Februari nanti secepatnya pemerintah akan mengeluarkan peraturan Menteri Pendidikannya terkait penyaluran dana BOS ini begitu ya. Karena banyak sekolah yang kebingungan sasarannya harus seperti apa, karena di masa pandemi ini mungkin saja pemerintah sedang menyesuaikan anggaran BOS itu untuk penanganan COVID-19 begitu ya. Nah, kemudian yang kelima, penyebab yang kelima adalah
Kementerian Pendidikan sekarang sedang menyesuaikan anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan itu sekitar 15%, begitu ya. Itu dari informasi dari Menteri Pendidikan, katanya yang dianggarkan ataupun juga yang dikelola oleh kementerian itu sebanyak 15% dari RAPBN. Nah, itu Bapak dan Ibu hal-hal yang bisa saya katakan penyebab keterlambatan pencairan dana BOS ini. Begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.